kayak punya beliau tuh kayak beliau tuh sering pakai abaya. Tapi lucunya abaya yang beliau pakai yang satunya tuh gede banget sampai gitulah pokoknya, sampai bisa buat naruh kitab. Nah, yang satunya tapi kecil, tapi sempit gitu, enggak gede kan. Kalau kita ke abaya dua-duanya gede ya. Ini mah jomplang, yang satunya lebar, yang satunya enggak. Itu tuh sebagai bukti kewaraan beliau. Soalnya kalau menurut beliau kan yang berguna, yang emang benar-benar diperluin cuma satu doang, yang kudu panjang. Jadi yang satunya nggak usah panjang, nggak apa-apa gitu. Terus juga ya beliau itu kayak, makanya beliau itu digelarin juga Zaid. Zaid itu apa? Zaid itu beliau itu mampu meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniaan gitu, beliau tinggalin. Nah, terus habis itu sebagaimana penilaian para ulama ya, ini nyangkut paut ke penilaian para ulama. Jadi Musa bin Harun tuh juga pernah bilang kalau Abu Daud itu diciptain di dunia itu ya buat hadis, nanti baru di akhirat buat surga gitu. Masya Allah. Nah, terus habis itu yang Mas Lamah tadi nih, yang gurunya tadi apa namanya, itu tuh juga bilang kalau Abu Daud itu seseorang yang zaid, yang meninggalkan hal-hal kurang bermanfaat keduniaan gitulah. Nah, terus habis itu punya banyak ilmu. Nah, terus habis itu Imam Khalil itu juga bilang kalau Abu Daud itu yang paling dikedepankan di zamannya, yang paling the best dah pokoknya di zamannya tuh ya Abu Daud. Dan masih banyak lagi pujian-pujian yang dilontarkan para ulama yang ditujukan ya bukan buat siapa-siapa selain buat Abu Daud. Terus habis itu ke muridnya ya. Tadi kan gurunya udah, muridnya. Salah satu muridnya Abu Daud itu ya anaknya sendiri. Jadi anaknya namanya Abdullah bin Sulaiman, itu salah satu muridnya Abu Daud. Terus juga masih ada lagi murid-muridnya yang nantinya juga bakalan jadi para ulama penerus Abu Daud. Salah satunya tuh An-Nasai. An-Nasai itu muridnya Abu Daud. Nah, terus habis itu At-Tirmizi itu muridnya Abu Daud juga. Terus habis itu siapa lagi ya? Ntar lo, Abu Walid At-Tayalisi. Pokoknya masih banyak lagi dah. Nah, terkait karya-karyanya, Abu Daud tuh pernah bilang, Abu Daud itu kan udah nih keliling dunia. Dan beliau itu bilang kalau beliau itu nemuin 500.000 hadis. Cuma dari 500.000 hadis itu yang pas sudah diseleksi tuh ya, pas sudah diseleksi kira-kira yang memenuhi syarat dan bla 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 blanya itu hanya 4.800 hadis. Nah, dari hadis yang 4.800 itu tuh nanti tuh bakalan disusun menjadi kitab Sunan Abu Daud itu sendiri. Dan masih banyak lagi kitab-kitab Abu Daud, kayak misalnya kitab Marasil nih, kita kalau mau nyari hadis-hadis yang mursil, hadis-hadis yang kayak gitu, kita bisa ngacu ke kitabnya Abu Daud yang itu, yang mursal itu. Nah, terus habis itu Musnad Malik juga, habis itu As'ilah Ahmad bin Hambal, dan pokoknya masih banyak lagi dah. Nah, terus habis itu udah deh. Terima kasih.